Halo teman-teman, kenalin aku Kristia Rutselmita Lubis dengan NIM 240311367 dari Prodi S1 Statistika, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau. Di sini aku mau sharing sedikit nih tentang sains data. Tapi kita lebih fokus ke teori statistik. Gimana sih statistik ini berperan dalam dunia nyata? Yuk kita bahas. Dunia sekarang itu banjir sekali sama data, banyak sekali data yang dapat kita akses. Tapi kalau data mentah buat apa? Gak bermakna, gak berguna. Nah, disinilah sains data hadir. Sains data hadir agar dari data itu kita bisa mengambil info. Dan di sini statistik itu jadi kompasnya. Jadi ketika kita mengambil data, kita mengambil informasi dari data, kita tidak hilang arah saat mengambil kesimpulan dari data-data yang ribet itu. Jadi singkatnya sains data itu nyulap si data biar informasinya itu bisa kita ambil dan data itu berguna bagi kita. Konsep sains data ini simple, tapi dalam. Kita nggak cuma ngoding, tapi kita main matematika, statistika, pakai hitung-hitungan ya. Selain itu kita juga mengatur algoritmanya, algoritma dari si data tersebut. Juga kita bikin grafik. Setelah kita dapat hasil, kita bikin grafik, kita visualisasikan data itu supaya orang-orang awam juga ngerti apa maksud dari data tersebut. Gak cuma angka-angka aja yang mereka tahu, tapi juga mereka paham dan mendapat informasi dari data yang didapatkan tadi. Jadi buat apa sih statistik itu ada? Pertama, buat nyederhanain info. Dari jutaan angka itu kita bisa lihat berapa sih rata-ratanya, berapa sih nilai tengahnya, mediannya, berapa sih angka terbesarnya, angka terkecilnya. Itu kita bisa tahu dengan statistik. Kemudian yang kedua itu untuk memastikan bahwa hasil analisis kita itu akurat secara ilmiah, bukan cuma tebak-tebakan ataupun cuma kebetulan aja gitu. Alur kerjanya gimana sih? Oke, pertama kita beresin dulu data-data yang berantakan. Data yang berantakan itu kita bersihkan, kita olah, dan nanti hasilnya jadi narasi yang menarik dan tentunya informatif. Tapi ingat, kita harus menjaga privasi orang. Kita nggak boleh asal-asalan memakai data. Karena kalau kita punya skill yang oke, etika kita juga harus oke. Paham? Oke, kita masuk ke pengaplikasian sains data. Tentu saja dengan berfondasikan statistik. Yang pertama itu contohnya, pernah kepikiran nggak? Kok bisa ya email yang sampah-sampah itu otomatis berada di folder trash, folder sampah. Itu karena sains data. Sistem itu udah mempelajari, dia belajar dari ribuan memori dari Gmail atau email yang lama, dan mereka akan menentukan gitu, oh ini fix 99% ini iklan mengganggu, jadi iklan-iklan tersebut otomatis masuk ke dalam file trash atau folder sampah. Kemudian pernah nggak kalian lihat fitur people you may know, orang yang mungkin Anda kenal di Facebook, Instagram gitu. Itu juga karena sains data. Mereka nebak, mereka itu membaca dari berbagai data yang kita masukkan lah ke dalam internet. Kemudian mereka membaca hubungan kita dengan teman-teman kita. Dari hasil bacaan mereka itu, mereka menebak siapa nih kira-kira orang-orang yang cukup dekat dengan kita di dunia nyata. Itu pakai analisis graf itu. Dan banyak lagi contohnya yang tidak bisa saya sampaikan, bisa kita cari sendiri ya. AI banyak, dan sekarang internet itu sangat gampang diakses. Gitu.
Baik, kita sudah sampai ke kesimpulan. Intinya, sains data itu merupakan gabungan dari algoritma canggih dengan teori statistik yang kalau digabungkan itu keduanya sangat kuat, sangat dahsyat, dan hampir bisa menyelesaikan hampir semua pergumulan yang ada di dunia teknologi dan bisnis. Namun tentu saja dengan begitu banyaknya kelebihan yang dimiliki sains data, kita sebagai pengguna harus bijak dalam menggunakannya. Jadi gunakanlah hanya untuk hal-hal yang baik. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Dadah!